Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Fitria Hairunisa, Jela Huel, dan juga Husnul Fahimah ingin mempresentasikan mengenai pemutusan hubungan kerja. Selamat menyaksikan. Semua pihak yang berkaitan dengan segala upaya wajib mengusahakan agar tidak terjadi adanya PHK. Namun, jika semua upaya telah dilakukan tetapi PHK harus tetap dijalankan, maka diwajibkan pengusaha untuk berdiskusi dengan serikat pekerja atau dengan pekerja yang bersangkutan jika si pekerja tersebut bukan menjadi anggota dari serikat pekerja. Dan juga, bila seseorang diterima sebagai karyawan, maka otomatis akan terjalin hubungan antara si karyawan dan juga si pengusaha. Dengan itu, karyawan dan perusahaan telah saling terkait dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban terhadap satu sama lain. Bila setelah adanya hubungan kerja ini terjadi pemutusan hubungan kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak wajib untuk dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Jadi, di dalam dunia kerja, kita pasti mengetahui mengenai istilah pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK. Perselisihan yang terjadi antara karyawan dan juga pengusaha sering mengerucut kepada pemutusan hubungan kerja. PHK ini seringkali berdampak negatif bagi karyawan yang mengalaminya, dikarenakan PHK berdampak terhadap kelangsungan hidup si karyawan dan juga masa depan karyawan tersebut. Selanjutnya adalah definisi dari pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK, yaitu suatu kondisi atau situasi di mana pekerja tidak lagi bekerja pada suatu instansi atau perusahaan yang bersangkutan, dikarenakan hubungan kerja yang telah terputus. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengunduran, yang dimana hal itu sudah menjadi salah satu hak dari si karyawan dengan syarat dan kondisi tertentu, dan juga pemberhentian oleh perusahaan atau habisnya masa kerja. Sedangkan menurut UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, PHK yaitu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan juga pengusaha. Selanjutnya ada jenis-jenis PHK ditinjau dari jenis hubungan yang terputus. Nah, jenis-jenis PHK ditinjau dari jenis hubungan yang terputus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu PHK yang mengakibatkan putusnya sama sekali hubungan antara pekerja dengan pengusaha, baik hubungan kerja maupun hubungan sosial. Nah, kepada pekerja yang di PHK, jenis ini akan diberikan semacam uang pesangon atau uang perpisahan gitu sebagai penghargaan atas jasa-jasanya pada perusahaan dan semacam jaminan sosial pada keluarganya sampai mendapatkan pekerjaan yang lain sebagai sumber penghasilan berikutnya. Lalu yang kedua, ada PHK yang menimbulkan putusnya hubungan kerja. Akan tetapi, di sini hubungan sosial antara pekerja dengan organisasi itu tetap masih berlangsung karena pekerja tersebut masih berhak untuk mendapatkan uang pensiun setiap bulannya. Nah, PHK jenis ini umumnya berlaku bagi PNS dan pekerja berhenti bekerja karena telah mencapai usia pensiun biasanya 56 tahun atau lebih. Selanjutnya ada jenis-jenis PHK jika ditinjau dari sisi waktu. Ini dibagi menjadi dua juga, yaitu PHK yang bersifat sementara dan yang bersifat permanen. Kalau untuk PHK yang bersifat sementara di sini biasanya terjadi dikarenakan 3 alasan. Yang pertama tuh karyawan harian yang hubungan kerjanya tuh tidak tetap. Lalu yang kedua, karyawan pada perusahaan yang menghasilkan produk musiman. Yang ketiga, karyawan yang terlibat tindak kriminal sehingga sempat ditahan sampai putusan pengadilan. Nah, bila terbukti tidak bersalah akan dipekerjakan kembali. Lalu untuk yang bersifat permanen biasanya secara otomatis menyebabkan pekerja akan kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu resiko PHK bagi perusahaan. Yang pertama, lepasnya karyawan yang sudah berpengalaman dan setia. Karena bisa saja perusahaan tersebut tidak menginginkan untuk melakukan adanya PHK, namun terdapat faktor pendukung lainnya yang memang diwajibkan untuk melakukan adanya PHK. Selanjutnya yang kedua, terhentinya produksi. Tentu saja dampak tersebut sangat dirasakan oleh perusahaan karena adanya pengurangan jumlah SDM yang ada.
Dan yang ketiga, harus mencari karyawan yang belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Karena bisa saja SDM yang tersedia belum tentu sebaik yang sebelumnya. Dan selanjutnya, butuh biaya yang cukup besar untuk mencari pengganti dengan melakukan adanya suatu pelatihan. Pada saat penarikan kembali karyawan, perusahaan juga mengeluarkan dana yang cukup besar untuk pembayaran kompensasi dan pengembangan karyawan. Karena tentu saja perusahaan menginginkan adanya skill yang dimiliki karyawan ini sudah cukup berkembang untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, kinerja pengganti belum tentu sebaik yang di PHK. Nama saya Zila Rehwal dan sekarang saya ingin membahas resiko PHK bagi ex-karyawan. Jadi terdapat beberapa dampak yang dirasakan ex-karyawan ketika mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Jadi untuk dampak yang pertama, penghasilan dari keluarga ex-karyawan tersebut tentu berkurang karena sumber pemasukan yang biasa diperoleh dari gaji atau upah yang diandalkan tentu hilang. Yang selanjutnya, situasi dari ex-karyawan tersebut menjadi tidak baik karena ia menjadi pengangguran yang dapat menimbulkan masalah tidak terpenuhinya kesejahteraan dan kemakmuran, bahkan dapat menimbulkan masalah kriminal atau tindakan kejahatan. Nah, selanjutnya, ex-karyawan tersebut tentu kehilangan kewibawaan dan harga diri atau prestis. Apalagi jika ex-karyawan tersebut mempunyai jabatan yang tinggi dalam perusahaan yang mem-PHK ex-karyawan tersebut. Yang selanjutnya, terputusnya relasi atau hubungan dengan rekan kerja atau teman sejawat dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir, ex-karyawan tersebut harus mencari pekerjaan yang baru yang belum tentu pekerjaan tersebut mudah didapatkan karena semakin hari persaingan semakin tinggi. Selanjutnya, terdapat 3 penyebab terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Penyebab yang pertama, PHK atas permintaan sendiri, yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat kompensasi terlalu rendah, lingkungan kerja yang kurang nyaman, tidak ada pengembangan karir selama ia bekerja, adanya masalah kesehatan dari ex-karyawan tersebut, pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai minat bakat dan keahlian, dan perlakuan yang tidak adil oleh supervisor atau petinggi perusahaan tersebut. Selanjutnya, penyebab yang kedua, PHK karena kebijaksanaan perusahaan. Jadi, faktor ini disebabkan apabila perusahaan menganggap bahwa jumlah karyawan dalam perusahaan tersebut terlalu banyak atau over capacity, sehingga perusahaan tersebut harus melakukan rasionalisasi, atau dapat pula disebabkan oleh karyawan yang di PHK itu tidak disiplin, tidak terampil, tidak produktif, terus juga ia melakukan tindakan asusila, terus bisa juga karena ex-karyawan tersebut tidak kooperatif dengan rekan kerja lainnya, serta perusahaan tersebut ingin melakukan penyederhanaan organisasi. Dan untuk penyebab yang terakhir adalah PHK dilakukan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena beberapa hal yang tertera pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu isinya yang pertama, pekerja meninggal dunia. Yang kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Yang ketiga, adanya putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, hal ini bisa disebabkan karena ex-karyawan tersebut melanggar peraturan yang cukup berat atau ia terlibat dengan gerakan yang menentang pemerintahan yang sah. Dan yang keempat, adanya keadaan tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan kerja, atau perjanjian kerja bersama. Seperti ketika kontrak kerja habis, maka mau tidak mau karyawan tersebut harus di PHK.
Jadi sekarang kita ke studi kasus. Kelompok kami mengambil studi kasus dari PT Medco Lestari Papua, yaitu perusahaan pada bidang industri kayu yang melakukan PHK secara massal karena terdapat kerugian dalam 10 bulan berturut-turut pada tahun 2014. Dari 400 karyawan yang ada, 350 karyawan di PHK dan 50 karyawan lainnya disisakan untuk menjaga peralatan yang ada. Merujuk pada pasal 62 UU nomor 13 tahun 2003, apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Medco termasuk perselisihan hubungan industrial yang pemutusannya diwajibkan melalui aturan yang berlaku. Dan hal itu sebenarnya sudah dilakukan oleh PT Medco, yaitu dengan melakukan diskusi kepada karyawan lainnya. Dan kasus ini pun sudah ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Merauke yang dalam hal ini sebagai fasilitator untuk menyelesaikan pemutusan hubungan kerja tersebut. Faktor dilakukannya PHK yaitu merosotnya hasil produksi yang mengakibatkan poin nomor 2, yaitu merosotnya pendapatan perusahaan. Karena pendapatannya yang turun secara signifikan, maka kemampuan perusahaan dalam membayar gaji juga merosot. Lalu dilakukannya penyederhanaan juga menjadi faktor diadakan adanya PHK. Sebenarnya, PT Medco Lestari Papua mempunyai perlindungan hukum terhadap karyawannya, seperti perlindungan yang terkait dengan kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Seperti misal, jika seorang karyawannya mengalami kecelakaan kerja, maka PT Medco Lestari harus bertanggung jawab dan mendampingi masalah tersebut hingga pemeriksaan berlanjut. Selain itu, PT Medco Lestari juga mempunyai perlindungan yang terkait dengan upah, waktu kerja, dan perlindungan untuk kesejahteraan yang tertera secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 86 dan pasal 88. Perlindungan ini tidak hanya diperoleh pegawai tetap saja, namun juga diperoleh pegawai kontraknya. Akan tetapi, perlindungan ini akan berlaku jika karyawan tersebut tetap berhubungan kerja dengan perusahaan tersebut. Dengan demikian, ketika seorang karyawan terkena pemutusan hubungan kerja, maka semua aturan dan perlindungan ini tidak akan berlaku lagi dan berhenti secara sendirinya. Ketika perusahaan ini juga berjalan, pelaksanaan atau eksekusi perlindungan tenaga kerja dan pemberian hak masih jauh dari harapan, terutama bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Hak-hak yang diperoleh karyawan yang terkena PHK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 156 ayat 1 hingga 4 jarang sekali dipenuhi oleh PT Medco Lestari. Banyaknya karyawan yang terkena PHK belum mendapatkan hak-haknya hingga saat ini. Salah satu karyawan yang terkena PHK, ia mengatakan bahwa dirinya hanya memperoleh biaya untuk kembali ke kampung halamannya, sedangkan pesangon yang dijanjikan oleh PT Medco Lestari belum diberikan. Selanjutnya, untuk solusi penyelesaian terhadap studi kasus PT Medco Lestari Papua ini ada 3. Yang pertama tuh pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, apabila perusahaan mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan yang dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, maka perusahaan tuh wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Lalu pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan secara mufakat antara pekerja atau serikat pekerja dan perusahaan. Lalu jika tidak ditemukan titik temu, maka dapat dilakukan dengan cara tripartit, yaitu dengan dinas kerja atau pengadilan hubungan industrial.
Sekian pemaparan dari kelompok 10 tentang pemutusan hubungan kerja. Terima kasih.